Tribuners adalah hoax dan juga udah dipastikan oleh pihak Komdiji sampai pihak kepolisian. Kalau kita lihat dari laman Komdiji sendiri sempat disampaikan begitu ya bahwa memang ada narasi yang berkembang nih Tribuners di media sosial Facebook yang mengklaim ada sayembara 16 miliar rupiah dari Megawati Soekarno Putri terkait ijazah Jokowi. Tapi faktanya klaim tersebut hoax alias nggak benar gitu ya karena memang tidak pernah secara resmi ada keterangan atau ucapan yang disampaikan oleh Bu Mega soal sayembara 16 miliar rupiah kepada siapa saja yang bisa membuktikan ijazah Joko Widodo. Dari video yang kemudian ada di Facebook ini juga kemudian tidak menyertakan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dari klaim tersebut. Klaim ini sendiri juga sudah dibantah nih Tribuners oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bidang pemenangan pemilu begitu ya, Dedi Sitorus, yang mana beliau mengatakan bahwa informasi yang menyebut bahwa Bu Megawati mengadakan sayembara senilai 16 miliar rupiah untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi ini bersifat salah dan juga menyesatkan. Mengenai statement dari Bu Mega sendiri yang berkaitan soal ijazah, ini memang Bu Mega sempat mengucapkan mengenai ijazah Tribuners, tapi tidak secara gamblang menyebut ijazah Pak Jokowi. Ketika itu dalam sebuah kesempatan Bu Mega ini hanya menuturkan bahwa sekarang ini sedang ramai ya mengenai polemik ijazah begitu kan sampai akhirnya Bu Mega ini berharap bahwa ya kalau misalnya ijazahnya memang asli ya tinggal ditunjukkan saja ke publik begitu. Ini menurut Bu Mega ini akan mempercepat kasus agar polemik mengenai ijazah ini tidak berdampak panjang begitu ya. Tapi kemudian tidak pernah ya Tribuners ya sekalipun ucapan dari Bu Mega yang mengatakan ada sayembara 16 miliar rupiah untuk membuktikan keaslian ijazah. Nah, sekarang ini belum masuk gitu. Jadi mungkin orang agak kaget juga. Loh Hmm. kok dihentikan penyelidikannya ya? Ya dianggap belum tidak ada peristiwanya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, tapi Bang Fikar, untuk mengonfirmasi ulang ya, berarti pelapor-pelapor ini bisa kembali melaporkan terkait dugaan kasus ijazah palsu dari Jokowi ini dengan bukti-bukti baru. Apakah itu Betul. bisa? Bisa. Ya, jadi pelapor boleh mengulangi laporannya, Hmm. ya. Hukum membuka kesempatan untuk itu, dengan melengkapi bukti-bukti yang dianggap tidak ada peristiwanya oleh kepolisian. Pokoknya selama ini dia mengajukan saksi ada berapa itu, ya, 10 apa 20 orang, ya. Nah, itu dia boleh ya ganti saksi umpamanya, ya, ganti saksi supaya bisa menjadi keterangan lagi gitu, ya. Tapi Baik, itu tadi saya bilang prosesnya mulai lagi dari penyelidikan baru lagi, belum masuk penyidikan, belum pro justisia gitu. Artinya baru polisi akan ketika habis ada laporan masuk, kemudian dia melakukan penyelidikan. Dia undang semua orang-orang yang dibawa oleh pelapor, umpamanya diperiksa semua, baru dia simpulkan. Nah, jadi boleh ya si pelapor boleh mengulangi laporannya sepanjang dia bisa membuktikan bahwa memang peristiwa pidana itu ada. Nah, begitu. baik. Berarti bisa dikatakan ya Bang, kalau kasus ini juga akan berkepanjangan begitu ketika ada pihak-pihak yang kembali melaporkan dari awal terkait kasus ijazah palsu Jokowi ini. Iya, ya pasti. Saya sudah mengira sejak awal. Ya, ini pasti panjang nih. Jangan-jangan 2029 nggak selesai juga, gitu. Iya, karena itu tadi. Nah, Hmm. ya kan gini sebenarnya. Ini secara politik gitu ya. Hmm. Dikatakan tidak politis juga tidak bisa, gitu ya. Dikatakan politis pasti ada unsur politiknya, begitu. Kenapa? Karena ini terjadi ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, iya kan? Laporan laporan ijazah palsunya. Nah, disitulah hukum juga ada persoalan lain, yaitu gini: ketika seorang sudah menjadi pejabat publik, ya, maka dia sebenarnya kehilangan privasi, Hmm. ya. Dia menjadi lembaga, dia menjadi institusi, institusi presiden, institusi menteri, umpamanya institusi apalagi jabatan-jabatan publik. Nah, itu dia menjadi institusi. Nah, karena itu pola relasinya atau eh, apa
hubungannya dengan yang lain menjadi hubungan institusional, umpamanya dengan masyarakat, dengan warga negara yang melaporkan ijazah palsu. Nah, jadi itu yang berhadapan sebenarnya masyarakat dengan lembaga kepresidenan. Nah, itu ketika dia masih jadi presiden itu wajar gitu. Ya tidak hanya di Indonesia, di negara manapun ketika seseorang itu menjabat pejabat publik dipersoalkan tidak hanya ijazahnya, keluarganya, pacarnya juga gitu, pacar gelapnya itu dia suka main judi juga, itu biasanya dipersoalkan juga gitu. Dan itu wajar gitu. Karena apa? Itu menggambarkan hubungan institusional. Di satu sisi ada institusi pejabat publik, di sisi lain ada warga negara gitu yang mempersoalkan itu. Nah, jadi bukan pribadi itu sifatnya, ya bukan pribadi. Nah, karena itu sejak dulu Pak Jokowi belum mau lapor balik, iya kan? Ya, Nah, kan? Begitu dia selesai jadi presiden, artinya status dia sebagai pejabat publiknya sudah hilang, gitu ya. Dia menjadi pribadi lagi. Dia bicara, ternyata nggak selesai sampai sekarang. Saya masih soalkan dia lapor. Nah, lapor ini sekarang. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional yang kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah ikut merancang Undang-Undang ITE, namun Undang-Undang ITE itu justru menjerat dirinya sendiri. Pasalnya Jokowi menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk melaporkan Roy Suryo CS terkait dugaan pencemaran nama baik. Dikutip dari Kompas.com, Roy Suryo memprotes saat Jokowi menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE untuk menjerat dirinya. Hal itu disampaikan Roy Suryo selesai diperiksa di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei lalu. Roy Suryo menyebut pasal-pasal dalam UU ITE itu tidak digunakan untuk mempidanakan seseorang. Oleh sebab itu, Roy Suryo mengatakan Jokowi jahat lantaran menggunakan UU ITE itu untuk mempidanakan seseorang. Adapun Jokowi menjerat Roy Suryo CS dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Roy Suryo, pasal-pasal itu disusun dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari perdagangan internasional. Roy Suryo menekankan pasal itu bukan seharusnya digunakan untuk mempidanakan orang. Ini kan ada pasal, ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan, saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional yang kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kita lanjut ke informasi lainnya, Tribuners, kali ini mengenai kabar mengenai adanya sayembara 16 miliar rupiah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait ijazah Jokowi. Tapi kemudian sayembara yang diklaim ini, Tribuners, adalah hoax dan juga udah dipastikan oleh pihak Komdiji sampai pihak kepolisian. Kalau kita lihat dari laman Komdiji sendiri sempat disampaikan begitu ya, bahwa memang ada narasi yang berkembang nih, Tribuners, di media sosial Facebook yang mengklaim ada sayembara 16 miliar rupiah dari Megawati Soekarno Putri terkait ijazah Jokowi. Tapi faktanya klaim tersebut hoax alias nggak benar gitu ya, karena memang tidak pernah secara resmi ada keterangan atau ucapan yang disampaikan oleh Bu Mega soal sayembara 16 miliar rupiah kepada siapa saja yang bisa membuktikan ijazah Joko Widodo. Dari video yang kemudian ada di Facebook ini juga kemudian tidak menyertakan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dari klaim tersebut. Klaim ini sendiri juga sudah dibantah nih Tribuners oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bidang pemenangan pemilu begitu ya, Dedi Sitorus, yang mana beliau mengatakan bahwa informasi yang menyebut bahwa Bu Megawati mengadakan sayembara senilai 16 miliar rupiah untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi ini bersifat salah dan juga menyesatkan. Mengenai statement dari Bu Mega sendiri,
yang berkaitan soal ijazah, ini memang Bu Mega sempat mengucapkan mengenai ijazah Tribuners, tapi tidak secara gamblang menyebut ijazah Pak Jokowi. Ketika itu dalam sebuah kesempatan Bu Mega ini hanya menuturkan bahwa sekarang ini sedang ramai ya mengenai polemik ijazah begitu kan. Sampai akhirnya Bu Mega ini berharap bahwa ya kalau misalnya ijazahnya memang asli ya tinggal ditunjukkan saja ke publik begitu. Ini menurut Bu Mega ini akan mempercepat kasus agar polemik mengenai ijazah ini tidak berdampak panjang begitu ya. Tapi kemudian tidak pernah ya Tribuners ya sekalipun ucapan dari Bu Mega yang mengatakan ada sayembara 16 miliar rupiah untuk membuktikan keaslian ijazah. Nah, sekarang ini belum masuk gitu. Jadi mungkin orang agak kaget juga. Loh kok dihentikan penyelidikannya ya? Ya dianggap belum tidak ada peristiwanya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, tapi Bang Fikar, untuk mengonfirmasi ulang ya, berarti pelapor-pelapor ini bisa kembali melaporkan terkait dugaan kasus ijazah palsu dari Jokowi ini dengan bukti-bukti baru. Apakah itu Betul. bisa? Bisa. Ya, jadi pelapor boleh mengulangi laporannya, ya. Hukum membuka kesempatan untuk itu, dengan melengkapi bukti-bukti yang dianggap tidak ada peristiwanya oleh kepolisian. Pokoknya selama ini dia mengajukan saksi ada berapa itu, ya 10 apa 20 orang, ya. Nah itu dia boleh ya ganti saksi umpamanya, ya ganti saksi supaya bisa menjadi keterangan lagi gitu, ya. Tapi itu tadi saya bilang prosesnya mulai lagi dari penyelidikan baru lagi, belum masuk penyidikan, belum pro justisia gitu. Artinya baru polisi akan ketika habis ada laporan masuk, kemudian dia melakukan penyelidikan. Dia undang semua orang-orang yang dibawa oleh pelapor, umpamanya diperiksa semua, baru dia simpulkan. Nah, jadi boleh ya si pelapor boleh mengulangi laporannya sepanjang dia bisa membuktikan bahwa memang peristiwa pidana itu ada. Nah, begitu. Baik, berarti bisa dikatakan ya Bang, kalau kasus ini juga akan berkepanjangan begitu ketika ada pihak-pihak yang kembali melaporkan dari awal terkait kasus ijazah palsu Jokowi ini. Iya, ya pasti. Saya sudah mengira sejak awal. Ya, ini pasti panjang nih. Jangan-jangan 2029 nggak selesai juga, gitu. Iya, karena itu tadi. Nah, ya kan gini sebenarnya. Ini secara politik gitu ya. Dikatakan tidak politis juga tidak bisa gitu ya. Dikatakan politis pasti ada unsur politiknya begitu. Kenapa? Karena ini terjadi ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Iya kan? Laporan ijazah palsunya. Nah, disitulah hukum juga ada persoalan lain, yaitu gini. Ketika seorang sudah menjadi pejabat publik, ya, maka dia sebenarnya kehilangan privasi. Ya, dia menjadi lembaga, dia menjadi institusi presiden, institusi menteri, umpamanya institusi apalagi jabatan-jabatan publik. Nah, itu dia menjadi institusi. Nah, karena itu pola relasinya atau hubungannya dengan yang lain menjadi hubungan institusional, umpamanya dengan masyarakat, dengan warga negara yang melaporkan ijazah palsu. Nah, jadi itu yang berhadapan sebenarnya masyarakat dengan lembaga kepresidenan. Nah, itu ketika dia masih jadi presiden itu wajar gitu. Ya tidak hanya di Indonesia, di negara manapun ketika seseorang itu menjabat pejabat publik dipersoalkan tidak hanya ijazahnya, keluarganya, pacarnya juga gitu, pacar gelapnya itu dia suka main judi juga, itu biasanya dipersoalkan juga gitu. Dan itu wajar gitu. Karena apa? Itu menggambarkan hubungan institusional. Di satu sisi ada institusi pejabat publik, di sisi lain ada warga negara gitu yang mempersoalkan itu. Nah, jadi bukan pribadi itu sifatnya, ya, bukan pribadi. Nah, karena itu sejak dulu Pak Jokowi belum mau lapor balik. Iya kan? Iya. Nah, kan? Begitu dia selesai jadi presiden, artinya dia sudah status dia sebagai pejabat publiknya
sudah hilang, gitu ya. Dia menjadi pribadi lagi. Dia bicara, ternyata nggak selesai. Sampai sekarang saya masih soalkan. Dia lapor. Nah, lapor ini sekarang. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik. Supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah ikut merancang Undang-Undang ITE, namun Undang-Undang ITE itu justru menjerat dirinya sendiri. Pasalnya Jokowi menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk melaporkan Roy Suryo CS terkait dugaan pencemaran nama baik. Dikutip dari Kompas.com, Roy Suryo memprotes saat Jokowi menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE untuk menjerat dirinya. Hal itu disampaikan Roy Suryo selesai diperiksa di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei lalu. Roy Suryo menyebut pasal-pasal dalam UU ITE itu tidak digunakan untuk mempidanakan seseorang. Oleh sebab itu, Roy Suryo mengatakan Jokowi jahat lantaran menggunakan UU ITE itu untuk mempidanakan seseorang. Adapun Jokowi menjerat Roy Suryo CS dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Roy Suryo, pasal-pasal itu disusun dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari perdagangan internasional. Roy Suryo menekankan pasal itu bukan seharusnya digunakan untuk mempidanakan orang. Ini kan ada pasal, ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya, gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kita lanjut ke informasi lainnya, Tribuners, kali ini mengenai kabar mengenai adanya sayembara 16 miliar rupiah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait ijazah Jokowi. Tapi kemudian sayembara yang diklaim ini, Tribuners, adalah hoax dan juga udah dipastikan oleh pihak Komdiji sampai pihak kepolisian. Kalau kita lihat dari laman Komdiji sendiri sempat disampaikan begitu ya, bahwa memang ada narasi yang berkembang nih, Tribuners, di media sosial Facebook yang mengklaim ada sayembara 16 miliar rupiah dari Megawati Soekarno Putri terkait ijazah Jokowi. Tapi faktanya klaim tersebut hoax alias nggak benar gitu ya, karena memang tidak pernah secara resmi ada keterangan atau ucapan yang disampaikan oleh Bu Mega soal sayembara 16 miliar rupiah kepada siapa saja yang bisa membuktikan ijazah Joko Widodo. Dari video yang kemudian ada di Facebook ini juga kemudian tidak menyertakan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dari klaim tersebut. Klaim ini sendiri juga sudah dibantah nih Tribuners oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bidang pemenangan pemilu begitu ya, Dedi Sitorus, yang mana beliau mengatakan bahwa informasi yang menyebut bahwa Bu Megawati mengadakan sayembara senilai 16 miliar rupiah untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi ini bersifat salah dan juga menyesatkan. Mengenai statement dari Bu Mega sendiri yang berkaitan soal ijazah, ini memang Bu Mega sempat mengucapkan mengenai ijazah Tribuners, tapi tidak secara gamblang menyebut ijazah Pak Jokowi. Ketika itu dalam sebuah kesempatan Bu Mega ini hanya menuturkan bahwa sekarang ini sedang ramai ya mengenai polemik ijazah begitu kan, sampai akhirnya Bu Mega ini berharap bahwa ya kalau misalnya ijazahnya memang asli ya tinggal ditunjukkan saja ke publik begitu. Ini menurut Bu Mega ini akan mempercepat kasus agar polemik mengenai ijazah ini tidak berdampak panjang begitu ya. Tapi kemudian tidak pernah ya Tribuners ya, sekalipun ucapan dari Bu Mega yang mengatakan ada sayembara 16 miliar rupiah untuk membuktikan keaslian ijazah